Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa, ketiganya yang esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saat ini ya Tuhan. Engkau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami bagaikan tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberikan kami samudera kebijaksanaan-Mu Tuhan, supaya kami dapat diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutem en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, minggu ini langsung minggu tenang. Tak ada ribut lagi. Masih marahin semua orang Kristen. Ya, saya marah dengan penuh kebijaksanaan. Saya tidak merugikan orang, benar? Saya tidak menjungkir balikan burung-burung sampai terlepas dan tidak bisa tangkap lagi. Saya menegur dengan keras bahwa perbuatan Anda telah memburuk-burukkan pemerintah. Itu adalah sikap akhlak yang bobrok, karena itu bukan cermin daripada kasih itu sendiri. Man of God, manusia Allah. Man of love, manusia kasih. Tuhan maha pengasih dan maha penyayang. Seharusnya kita sesama manusia, apapun agamanya, harus saling mengasihi. Saling menghujat itu bukan mengasihi, tapi akhlak bobrok itu. Anda masih tinggal di zaman purbakala sana dulu. Di ATM gak boleh lagi. Setiap ucapannya harus benar. Ya, semua pemahamannya harus pemahaman Tuhan. Tidak boleh pemahaman kita sendiri. Setiap pemahaman yang tidak mendukung dari visinya Allah itu ngawur. Memang benar secara logika, tetapi memuaskan logika. Tapi kalau ditanya mau diarahin kemana tuh pemikiran itu? Nggak tahu kan? Nggak ada tahu arahnya. Kalau kita jelas, fokus. Setiap hamba Tuhan dipanggil sesuai dengan visinya masing-masing. Kita nggak ngurusin praise and worship. Kita tidak ngurusin tentang doa 3 hari 3 malam atau 10 hari Pentakosta.
Ya, untuk nanti di sorga nggak ada lagi Pentakosta 10 hari kali, ya nggak? Kita lagi fokus pokoknya serupa segambar dengan Tuhan Yesus untuk menuju manunggaling kaulo Gusti, menyatunya jiwa manusia dengan jiwa Sang Pencipta dan menjadi apa? Teosis, pengilahian, berubah menjadi Allah seperti Allah, serupa segambar secara kepribadian dan kebijaksanaan. Bukan esensinya ya, ulangi, bukan esensinya. Kalau Allah ya sama manusia beda, dia pencipta dan kita yang dicipta. Tetapi kepribadiannya yang serupa, itu namanya teosis, pengilahian atau pengalahan, dirubah menjadi Allah seperti persis sama. Setiap langkah kakinya sudah ditentukan Tuhan. Nah, kemarin saya sudah jelaskan dengan Pak Andreas. Kalau secara manusia yang namanya keserakahan, kalau kita berjanji 50%, terus ada yang ngotot, aku 60%, itu namanya serakah. Benar? Ya. Apa yang disebut dengan keserakahan di pandangan Tuhan? Yaitu adalah engkau menginginkan lebih dari apa yang Tuhan tentukan. Itu serakah. Tuhan tentukan begini, hidupmu seperti ini, rezekimu sekian. Kamu mau lebih dari itu. Serakah itu namanya. Wah, jadi kebersihan hati benar-benar pencapaian itu harus standarnya Tuhan. Bukan standarnya pertapa suci, belum. Itu sudah cukup baik, tapi belum cukup baik secara ukuran manusia. Ya. Oh, ini mau ukuran Tuhan kok, ya kan. Orang bilang apa? Nobody perfect. Ya, tidak ada yang sempurna, ya enggak. Tapi di ATM tidak boleh dipakai lagi itu prinsip. Kalau kamu bilang nobody perfect, berarti kamu pasrah dengan keadaanmu. Nggak ada yang sempurna, ya enggak. Kita nggak boleh, kita terus tahap demi setahap terus diperbarui sampai terus menerus sampai menurut gambar Khaliknya, serupa segambar dengan Sang Pencipta Tuhan yang Maha Esa. Jadi di ATM jangan kebanyakan teori, langsung saja. Ya. Nah, kemarin itu saya tentang malam saya ada korban, ya Kak. Bahwa pada prinsipnya adalah orang bisa bahagia karena ada unsur yang namanya kebaikan. Semalam saya komen. Itu prinsip dulu. Tidak mungkin orang tanpa ada penyebab tiba-tiba bahagia sendiri. Menurut saya itu harus dibawa ke psikolog. Atau ada nggak beres atau rada-rada ini agak. Otaknya sekilo kurang setengah on. Kok nggak ada apa-apa dia bahagia sendiri gitu. Kalau orang lagi stres, orang lagi susah, orang bilang kamu lagi depresi, tenangkan diri, tarik napas dalam-dalam. Menurut saya orang stres, depresi, dalam tekanan, hidup susah, jangan tarik napas, tarik tunai. Tawa kalian. Orang lagi stres, lagi depresi, banyak tekanan hidup, mencoba suruh tarik napas. Emang kita ini orang-orang kurang napas apa yang kalau Anda tinggal di bulan kurang napas wajar. Anda masih nginjak bumi, nggak perlu tarik napas, tiap hari juga tarik napas. Yang benar tarik tunai, ya beres pokoknya semuanya. Ya, kita nggak mau banyakkan teori di sini soalnya. Ya, kita yang realita aja, ya nggak. Ya, tarik napas lah apa, aduh pusing saya. Ya nggak. Ada ngomong paling pinter Anda jarkoni, iso ngajak, ora iso ngelakoni Anda. Saya cuma bilang coba saya mau lihat. Ya itu aja cuma. Nah, misalnya minta saya mau lihat aja. Ini kalau soal nasihat menasihati gampang itu, ya nggak. Tarik tunai yang susah nih. Pendeta kaya mobilnya aja expander, mobilnya Alphard, enggak. Tarik tunai susah Anda. Tapi kalau suruh penjemat setor, perpuluhan, janji iman, persembahan sulung cepat, ya enggak, diingatkan tiap bulan, ya enggak. Di sini nggak boleh lagi. Saya udah nggak mau ngomong duit pokoknya. Saya ini seakan-akan pendeta anti duit, enggak. Cuma saya orangnya nggak mau berfokus ke tentang mamon Anda. Saya tidak mau itu. Anda harus memberikan dengan keikhlasan. Nggak ngasih juga nggak masalah kok. Nggak ngasih emang saya pernah maksa orang ngasih persembahan itu.
Ya kan? Setiap pemberianmu yang murah hati kan yang ngukur siapa? Kan Tuhan. Masa yang ngukur pendeta? Mana saya tahu hatimu dan mana saya tahu uangmu. Kan uangnya kertas semua. Kalau misalnya recehan kering 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 kering, kering bunyi gitu. Kalau kertasan semua dikolok-kolok nggak bunyi, Mbak. Nah, nggak bunyi. Nah, kalau sampai di ATM tuh bunyi. Ada bunyinya. Arti keluar dia kan ya. Ini kalau duitnya recehan dibunyi kling 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 ya bunyi enggak. Tapi kalau yang kertas gimana? Ya harus nunggu ditarik tunai itu bunyi dia. 2 juta 3 juta ya. Wah, Anda siap-siap Anda. Pokoknya kalau duitnya banyak ATM ini Anda sibuk semua udah nggak sempat mikirin nanam timun. Nggak mau saya lihat aduh nih Sunda Wiwitan luar biasa nih tiap hari bagi duit terus deh. Aduh orang susah kamu digusur ini pegang 5 juta saya mau gusur katanya. Sampai begitu dia. Anaknya nggak sekolah ya nih pegang lunaskan uang sekolahnya ini 500.000 dan ini untuk jajan anaknya dikasih lagi 300.000. Nah dia langsung nyata kan nggak ada yang bisa komplain Anda kritik luar biasa dia langsung kita harus begitu langsung aja udah jangan pakai mari kita berdoa apa supaya Tuhan membuka pintu-pintu berkat pintunya di depan Anda kok pintu neraka dan pintu sorga di depan Anda ya pernah cerita yang cering gitu pernah dengar nggak iya mau cerita lagi nih mungkin ada yang belum yang di Facebook belum dengar ya saya enggak. Ada suatu hari di zaman dahulu ya enggak, ada jenderal yang sangat bengis mencari seorang hamba Tuhan. Dia bilang, pendeta nih paling sering teriak-teriak sorga dan neraka itu. Nah, pedangnya di sini. Saya mau tanya dia bilang, sorga itu seperti apa dan neraka itu pintunya di mana dia? Nah, pendetanya ngeliat aja gitu. Kebetulan ini mungkin memang pernah belajar sama ATM mungkin ya. Dia ketawa hahaha dia bilang, kamu ngakuin sebagai jenderal besar tapi mukamu lucu dia bilang, kocak bener pintu sorga neraka aja nggak tahu dia bilang, marahlah orang jenderal gitu cabut pedang cing langsung pendetanya nah ini pintu neraka katanya kaget langsung cing masuk lagi nah ini pintu surga selesai kan selesai dikit-dikit mau marah, dikit-dikit mau murka Anda. Dikit-dikit mau cabut pedang tuh sana. Kan pintu surga dan neraka ada di depan Anda. Jadi siapkan ATM-mu. Nah, itu aja udah. Oke, kekurangan terbesar manusia adalah tidak memiliki kebijaksanaan dan belas kasihan. Orang yang tidak tahu apa yang dipertimbangkan dalam hatinya disebut orang yang buta. Selanjutnya, orang yang tidak tahu apa yang dia pikirkannya disebut orang buta. Apa yang dipikirkan? Suuzon, berpikir negatif, selalu melihat keburukannya orang lain. Orang diam yang dipikirkan bagian negatifnya. Wah orang ini sombong katanya. Yang dipikirkan bagian negatifnya. Orang banyak ngomong yang dipikirkan sudut negatifnya. Wah ini cari muka nih banyak ngomong nih. Jadi orang itu pokoknya nggak benar di depan kamu. Karena tidak tahu apa yang kau pikirkan. Ngeh dong, harus ngeh. Ngehnya ke dalam. Orang yang tidak tahu apa yang dia katakan disebut orang buta. Sudah ngomong orang kesinggung baru ngeh. Kamu kenapa ngomongnya begitu nih? Emang salah apa? Ya salah lah ngomongnya begitu. Nah berarti tadi nggak nge kan? Tidak tahu apa yang kau katakan. Itu orang buta. Nah seandainya nih, saya ini lepas kontrol di mimbar. Misalnya. Pokoknya di luar ATM nggak benar. Yang paling benar adalah ATM. Hilaf nggak saya? Hilaf Anda. Hilaf. Kalau ada pendeta yang ngomong begitu Anda hilaf Anda. Sombong bener, udah paling bener. Paling bener kan Tuhan Yesus. Ngakunya gereja paling bener. Itu hilaf. Makanya
Itu perkataannya hilaf gitu. Atau ada yang baru-baru bulan tahun kemarin sedang viral. Wah, pendeta bilang gini, kita harus namanya melakukan firman Tuhan. Tidak ada perintah dari Alkitab harus membaca firman Tuhan. Kita harus renungkan dan lakukan. Tidak ada perintah di Alkitab baca Alkitab. Saya hanya bingung ya. Kalau nggak baca Alkitab apa yang direnungi dia? Bingung saya. Nah itu kan namanya hilaf. Anda terlalu semangat di mimbar. Anda perhatikan pendeta yang terlalu semangat di mimbar pasti dia nggak ngerti apa yang dia ngomongin. Coba perhatiin, coba. Rasakan lebih tenang bawaannya. Ya, sambil bercanda, tawa, marah sebentar, tawa lagi. Ya. Saya harus mengontrol semua pengendalian saya supaya jangan sampai salah ucap atau salah pikir atau salah pertimbangan. Kita harus sebentar tekan, sebentar tenang dulu. Nah, gitu, supaya ada kontrol diri. Orang yang tidak tahu apa yang diperbuatnya disebut orang buta. Kalau Anda marah, lalu cabut parang, lalu bunuh orang, terus ditanya polisi, kenapa kamu bunuh? Marah saya Pak, hilaf Pak, saya hilaf. Gelap mata saya. Nah, itu artinya orang itu tidak tahu apa yang dia perbuat barusan. Udah berbuat baru nggak boleh, enggak. Lihat maling, begal, wah gebuk. Kok refleksnya cepat bener ya, tanpa mikir ya? Tanpa mikir Anda. Begal, maling. Lulusan ATM misalnya di kerumunan, di pasar, tiba-tiba orang teriak maling, terus bantuin gebukin. Anda awas ya. Refleksnya langsung mau mukul itu, bek, enak nih mukul itu. Diam. Tenang, tangkap aja, jangan digebukin. Pokoknya tangan Anda tidak boleh melakukan kesalahan daripada anggota tubuhmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Prak. Hati-hati gunakan tanganmu. Prak. Tangan ini nggak boleh salah, nggak boleh pukul orang, nggak boleh maling tangan panjang, ya kan? Pokoknya salah dalam menggunakan anggota tubuhmu. Kaki nggak boleh tendang orang. Tendang bola boleh. Sama tendang binatang boleh nggak? Nggak boleh. Anda bayang sebenarnya kita mau lebih dalam nih, tendang binatang nggak boleh. Masa Tuhan Yesus ada 12 muridnya ya. Nah, ada Yudas, ada siapa masih. Tuh kesengkat anjing, keng. Asu. Coba Tuhan Yesus Anda bayangin begitu. Kaget muridnya. Aduh, guru emosi sebentar ya. Anda harus bayangkan seperti itu. Jangan semau-maunya Anda berbuat dalam perilaku, dalam kehidupan. Mentang-mentang kena keinjek kaki anjing main tendang asu. Nggak boleh. Nah, saya kalau anjing kongkong di depan aja saya Pak paling ambil payu saya giniin, langsung lari dia. Ya. Jadi saya dua pegang aja kan. Ya, namanya ngajar anjing kan nggak bisa pakai ngomong. Anjing belakang nggak bisa. Ambil tongkat saya gini langsung ngumpet di belakang rumah dia. Ya. Nggak boleh pang pukul lah sampai kain-kain ya jangan. Nggak boleh. Menyiksa binatang tak boleh. Anda hausin kritis sang pembanting harus sempurna. Kita gila ya, gereja tiap hari keteriaknya sempurna. Orang di mana-mana Pak, nobody perfect. Bapak sendiri di seluruh dunia yang teriak sempurna. Nggak tahu lah saya juga. Emang itu visinya. Itu visinya soalnya. Jadi apapun yang diperbuat harus terlihat sempurna. Kadang-kadang ini saya hanya bisa bilang, kita nih lagi latihan suami istri juga. Untuk menuju semakin bijaksana, semakin baik, semakin secara emosi pun kita mengontrol dia. Itu secara teori kan begitu. Memang kita sudah tahu pengetahuan. Tetapi masalahnya, kita yang sedang di dalam perjalanan menuju kesempurnaan, istri juga sedang menuju kepada kesempurnaan dalam keadaan belum
sempurna. Oke, ngerti ya? Udah? Kita harus punya prinsip. Kita nih sama-sama suami istri dalam keadaan menuju kepada kesempurnaan. Tetapi masalahnya hidup bersama satu rumah dalam keadaan belum sempurna. Jadi kalau saling menuntut untuk sempurna memang agak repot ini. Tapi saya bilang minimal kalau dalam keadaan tidak sempurna, diam dulu. Jangan memperpanjang. Diam dulu, tahan dulu. Kita karena udah ngerti begini itu salah. Diam dulu, tahan dulu. Minimal diam dulu. Yang namanya suami istri pasti ada kelasnya. Tapi diam dulu, jangan diperpanjang dulu. Tarik. Nah ini boleh tarik napas nih. Ya diam dulu, jangan diperpanjang. Jangan sampai tetangga bilang dia itu udah biasa. Keluarga itu udah biasa. Jangan sampai ada rumor di tetangga, oh itu keluarga udah biasa itu. Jangan begitu. Kita sudah tahu sedang menuju kesempurnaan. Tapi masalahnya hidup dalam satu rumah dalam keadaan yang belum sempurna. Pasti ada sedikit-sedikit. Minimal ditahan dulu, nanti diam dulu. Jangan diperpanjang, diam dulu. Mau sama-sama gak sempurna, pengetahuannya sudah masuk, tahu. Tapi kan dalam kehidupan ini kan sulit. Beda loh, kalau saya ini misalnya duda atau janda itu kah. Lihat, yang duda dan janda itu memimpin jadi gubernur lebih berhasil. Coba lihat KDM. Coba lihat Shirley Laos, gubernur Maluku Utara. Kan janda, suaminya meninggal yang meledak itu. Lihat, program 2 tahun dia selesaikan dalam 100 hari. Program itu harus selesai dalam 2 tahun. Karena apa? Sendiri. Tidak ada yang ngerecokin. Prabowo juga nggak ada yang ngerecokin, ya kan? Yang setiap pribadi yang tidak ada yang ngerecokin, pasti dia lebih fokus. Ya sama, istri mau gitu, kita ngerecokin, suami mau apa? Istri ngerecokin, atau ngerecokin apa? Gak ada aja, mungkin ini mau aja kasih pendapat gitu. Ngerecok, jadi ada yang ganggu. Itu yang membuat itu kita nggak bisa fokus. Sama-sama diam dulu, tahan, mikir sama-sama. Karena kita harus menuju, saya kasih tahu, harus menuju yang namanya masculine divine dan feminine divine. Apa itu? Masculine ilahi, pria yang ilahi, dan feminine divine, perwanita yang ilahi. So, harusnya masculine divine bertemu dengan feminine divine. Walaupun mungkin baru setengah, 50% levelnya. Tapi itu harusnya kedua orang ini seharusnya dijodohkan. Kalau masculine divine atau feminine divine bertemu dengan makhluk terus menikah, saya mau ngumpet di mimbar dulu saya. Karena nggak ada keseimbangan di sana. Nah, makanya ini nanti ada pelajaran khusus, saya mau ngajarin tentang masculine divine dan feminine divine. Ya, pria yang ilahi dan wanita yang ilahi. Wah, ini dalamnya yang diukur bukan luar, dalamnya. Makanya disebut apa? Inner beauty. Kalau yang di luar namanya outer beauty. Orang kan bisa ngomong, wah dia mah cantik luar dalam, luarnya cantik, dalamnya juga inner beauty. Dia bilang. Emangnya ada sih? Ketemu nggak yang namanya inner beauty itu? Orang semakin cantik, sorry ya, maaf aja nih, nun sewu dulu izin bicara. Semakin cantik, saya nggak yakin dalamnya inner beauty. Orang cantik, sama laki-laki tampan, ganteng lagi. Bisa ketemu yang setia, yang ngeloni, ganteng, cantik, pakai Lamborghini. Lalu siap-siap aja pacarnya 5 itu. Anak-anak terlalu halu kan kadang-kadang kan. Makanya saya bilang, yang diukur bukan luarnya, tapi dalamnya, ilahinya.
namanya masculine divine dan feminine divine. Pria yang ilahi dan wanita yang ilahi. Wah, itu dia. Nanti kita sedang menuju ke sana nanti. Oke, terus. Yohanes 9:39-41. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ini istilah-istilah yang saya gunakan semakin ke depannya semakin yang gak ada di teologi loh. Anda cari masculine divine mana ada feminine divine. Carilah di kamus manapun. Kalau Anda belajar spiritual itu ada istilah masculine divine dan feminine divine. Jadi kita ini memang udah keluar dari lingkaran doktrin ini, keluar kita ya Bang. Karena kosakatanya udah habis saya. Saya kalau di dalam doktrin teologi ini kosakatanya habis saya. Mentok. Itu lagi. Nah, harus keluar. Mencari kosakata baru. Saya sedang mau menceritakan seperti ini loh. Saya cari lagi kata-katanya apa. Saya habisin seluruh pokoknya. Karena kalau ketemu kata-kata, nah ini yang cocok deh saya bilang. Nah, susah kan. Anda mau bilang predestinasi. Ya, saya mau lebih jelimet. Nah, predestinasi koda atau predestinasi kodar. Nah, kan saya mau pecah lagi lebih luar biasa. Ya. Gini, apa artinya coba? Yesus bilang barang siapa yang melihat tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa dapat melihat menjadi buta. Kata-kata didengar oleh Farisi. Apakah kamu menganggap kami ini buta? Nah, sekarang orang-orang Farisi ini yang jago-jago Alkitab, ya kan, Kejadian sampai Malaki itu saya taruh di levelnya kelasnya S1, S2, S3 teolog. Ya kan? Profesor, doktor, ini MTH, PhD, ya, pokoknya kelasnya S1, S2, S3. Itu kelasnya imam-imam Taurat semua Anda. Tuhan bilang, sekelasnya itu, kalau kamu melihat kamu tuh melihat, maka dosamu tetap. Kalau Anda sudah sekelas S3 mengerti tentang kebenaran, tak kutak-kutik Ibrani dan Yunani, tulisannya seperti ini, dalam sejarahnya seperti ini. Wah, ditanya apa pun tahu. Ya kan? Ibraninya tahu, Yunaninya tahu, arti tulisannya tahu, sejarahnya tahu, menurut Sokrates, menurut ini, menurut Aristoteles, menurut Plato. Wah, habislah Anda makan dunia ini. Telan hidup-hidup. Tahu semua kan? Wah, saya anggap Anda tuh sudah melihat kebenaran itu. Wah, luar biasa. Anda berdebat dengan seberang bisa jawab semua dengan Ibrani dan Yunani. Oh, ya hebat loh. Nulis pun bisa, baca pun bisa, terjemahkan bisa. Wah, luar biasa. Melihat nggak ada kebenaran? Anda melihat nggak? Orang namanya tahu pasti melihat. Melihat tahu semua. Tapi Tuhan bilang, sekelasnya Anda yang S3, yang Farisi, Tuhan lihat, apakah yang kamu lihat merasa melihat dan tahu tentang kebenaran? Coba mau lihat. Jangan jarkoni Anda. Nah, si KDM bagus dia bilang. Ada yang mengkritik dia bahwa Gubernur Jawa Barat adalah otaknya dangkal karena memasukkan anak-anak ke dalam barak militer. Jadi mau gampangnya aja dangkal. KDM bagus juga jawabnya. Dia bilang begini, saya lebih baik jadi gubernur yang otaknya dangkal tapi bisa menyadarkan semua orang, daripada saya jadi gubernur otaknya dalam tapi menenggelamkan semua orang. Ngerti nangkapnya? Anda terlalu kebanyakan baca filsafat, PhD, S3, pinter Anda semua. Ngomongannya aja gak benar.
Presiden dikatain bajingan tengik coba. Di kelasnya kita ATM. Maaf ya, langsung saya ngelengos aja ke belakang, udah gak mau denger lagi saya. Saya gak peduli dengan S3 Anda. Saya gak peduli dengan profesor Anda. Karena di hadapan Tuhan yang Maha Esa, ditanya kamu gelarnya profesor apa S3 kamu? Ditanya gak? Manusia, harkat, martabat, dan derajatnya sama di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Mana ditanya profesor S3 lulusan mana? Dengar lagi nih. Orang menjadi mulia bukan karena kelahirannya. Orang menjadi mulia karena orang menjadi mulia bukan karena kelahirannya. Orang menjadi hina bukan juga karena kelahirannya. Perbuatanlah membuat orang menjadi mulia dan perbuatanlah yang membuat orang menjadi hina. Setuju? Masa lahir hina, masa lahir udah mulia. Perbuatanlah yang menentukan engkau terhina atau mulia. Oh, tekanannya udah mulai berat ATM tuh. Makin hari Minggu makin tekanan makin berat Anda. Anda sedang membawa ke dunia yang tidak terpikirkan sekarang. Bukan saya, Rema selalu mengajarkan dan saya bilang bawa lebih tinggi lagi umatku. Yang dunia tidak mengerti, tapi engkau ATM aku buat mengerti. Itu. Terus. Jadi Anda yang kelas 3, S3. Kalau Anda mengetahui tentang kebenaran sejarah semua bahasa Ibrani. Ngerti tentang tradisi Yahudi, Anda bisa terangkan dengan ngejelimet mumet. Saya ngakui saya kalah. Kalau engkau mengaku engkau mengerti tentang kebenaran. Ayo, jangan jarkoni Anda. Oh, iso ngajar dah. Iso ngajak ngelakoni Anda. Saya mau lihat. Anda lulusan S3, S2, nggak cocok dengan istrinya, Anda tempelin dan Anda ceraikan. Ada loh. Saya nggak sebut namanya, ada loh. Alasannya dia bilang, istri yang tidak kudus itu adalah kudis, harus dipotong dia bilang. Jadi kan istri itu bagian dari anggota tubuh kita. Dia punya pemikiran seperti itu. Pasangan kita yang kudis, kusta, potong dan penggal, buang. Hehe, ngaca dulu. Anda sudah jadi maskulin feminim belum? Anda mau potong aja yang feminim maskulin Anda ngaca dong ngaca, ngaca dong ngaca, ngaca dong ngaca. Anda enak aja punya pemahaman. Setiap anggota tubuh kita yang kusta, yang kudis, potong seperti kanker, tangan, potong tangannya, amputasi. Anda kira kamu tuh sudah penuh urapan dan sangat layak di hadapan Tuhan apa? Bobrok Anda. Udah jangan deh ya. Jangan pemahamannya ikut ya. Kita sama-sama sedang menuju kepada kesempurnaan. Jangan main potong-potong aja Anda. Kalau Anda, saya anggap Anda istri Anda pintar, ya, pintar cari duit, sekolahnya tinggi, bisa mimpin perusahaan. Terus dia lebih kaya dari Anda hanya sebagai sapam perusahaan. Kalau yang perempuannya bilang, Mas nggak berguna selama bertahun-tahun saya cari nafkah, kamu cuma jadi sapam cuma. Kamu nih kusta kudis tak potong kamu tes. Mendingan saya jadi janda daripada kamu ngintilin saya terus. Harusnya yang cari nafkah tuh kamu bukan saya. Boleh nggak perempuan ngomong begitu? Anda ngaku Anda maskulin feminim model begitu Anda. Ngaca dong ngaca. Boleh. Harus menghargai suamimu walaupun dia satpam, walaupun kamu manajer perusahaan. Karena dia imam, pemimpin dalam rumah tangga. Dia imannya. Makanya kalau dalam muslim bagus. Kalau dia sholat laki-laki suaminya di depan ya nggak salah ya. Ya benar ya. Ya kalau
bukan hanya di masjid, maksud saya kalau di rumah juga saya lihat kalau dia sholat sajadah suaminya di depan, karena memang itu gambaran bahwa suami harus dihargai, dihormati, kan kita harus tunduk kepada dia. Setiap apa yang kamu ajukan harus minta ACC suamimu. Nggak boleh main penggal potong. Wah ini kanker stadium 4 potong penggal gitu. Enak aja. Emang Anda sudah sesuci itu apa main penggal aja? Ya. Sudah berapa menit? 3:35 tuh. Jadi saya ingetin lagi ya, setiap doktrin, pemahaman, apapun namanya, peraturan, pemahamanmu yang membuat engkau jadi bengis, membuat engkau jadi jahat, tolong diharapkan langsung buang di ATM. Kita nggak memerlukan hal-hal yang membuat kita menjadi jahat. Kita tidak memerlukan apapun yang membuat kita menjadi buruk. Gereja, wihara, kelenteng, masjid, pura adalah tempat ibadah untuk orang tertentu. Tetapi hutan, lembah, gunung itu adalah tempat ibadah seluruh umat manusia. Jadi dengan alam itu kita bisa melihat bagaimana luar biasanya Tuhan menciptakan. Teratur rapi, di situ kita ada perenungan melihat hutan, ada perenungan melihat lembah, ada perenungan melihat segunung-gunung yang tinggi. Menjadi bijak, betapa luar biasanya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada ATM supaya ATM seperti engkau dan hatinya bercahaya. Sampai di sini dulu. Minggu depan kita lanjutkan takdir. Kita lanjutkan minggu depan dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan tubuh supaya kami dapat berkumpul minggu depan Tuhan. Untuk mendengarkan pengajaran dan kebijaksanaan-Mu yang lebih tinggi lagi. Berikan suatu pengetahuan dan istilah-istilah yang baru Tuhan. Yang kami mengerti dalam dunia manusia. Supaya kami semakin bijak dan menuju kepada samudra kebijaksanaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.